Buat teman-teman atau mantan murid dari mantan master, ya, lebih tepatnya master mantan libat, pokoknya. saya harap kalau memang ada niat tidak baik dari belakang, Urungkan ya, urungkan. Lebih ya. baik kita ketemu, ngobrol ngobrol baik-baik, baik-baik, ya kan, ngobrol baik ya makanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Dan tidak lupa saya juga mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, sahabat Kadabra yang lagi nonton juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak menjelang Ramadan ini, menjelang Idul Fitri atau hari raya. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan, dilimpahkan ya, sehingga kalian semuanya juga ikut bahagia di hari raya Idul Fitri. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa merupakan umat dari baginda Rasulullah yang kelak bisa mendapatkan syafaat sampai ke yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa saya Al-Fakir juga ingin terus selalu mengingatkan para sahabat-sahabat Kadabra semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Maka dari itu kita umat muslim diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan ya, yang beriman ya. Jadi kali ini saya kemarin sudah klarifikasi tentang kejadian-kejadian antara saya dan Stephen Evander ya. Kenapa sih mungkin saya akan terlambat datang ke sana, ataupun mungkin saya tidak bisa ikut turun ke membantu mereka? Bukannya apa-apa, karena kita sendiri lagi dapat amanah besar. Ini lagi saya nunggu Mas Tony juga ini Ton, karena lagi menunggu. Sambil menunggu itu kita lagi ada amanah besar dari Master Limbat seperti yang kemarin, bahwasanya sempat sekarang mantan murid Master Limbat ada yang memburu mustika yang sudah lama ya, dan mustika itu sebenarnya sudah ada di tangan saya, cuman entah kenapa murid-murid Master Limbat itu mantan ya, bukan muridnya. Sini Ton, aku pengen sharing sama Ton ini salah satu dedengkot dari Master Mata Hantu nih, beliau yang sekarang jadi kepala sukunya ini, yang ilmunya paling canggih. Nah ini aku menjelaskan yang kejadian kemarin dulu Ton, karena kemarin kan sempat basecamp kita kedatangan mantan murid Master Limbat tuh, si Raul tuh, ya kan, kesini tiba-tiba mau ngambil pusakanya Master Limbat. Ya saya di sini kan ditugaskan untuk menjaga dong, ya kan, karena ada amanah dan lain sebagainya ya, bagaimanapun saya jaga gitu loh Ton. Dan akhirnya mereka mantan murid Master Limbat, aku kira itu hanya segelintir, ternyata yang di luaran sana masih banyak mantan ya, sekali lagi bukan murid Master Limbat lagi, mantan. Dan mereka kalau berbuat sesuatu ya bukan tanggung jawab dari kami. Maka dari itu saya ditugaskan, adik Kadabra, kejar mereka. Hari ini kamu lagi dikejar sama mereka, diburu sama mereka, kejar balik katanya gitu. Oke Master, insya Allah saya akan menyelesaikan tugas itu. Tapi sebelumnya ini mumpung ada orang yang... Ini live apa? Bukan? Enggak, ini aku record ini, enggak aku live. Makanya aman. Aku pengen sharing dengan dedengkotnya Master Mata Hantu ini. Sebentar, asbak ini. Nah ini ada asbaknya nih. Nyari apa korek? Koreknya ada udah? Nah, itu ada di tasku, coba maaf, tasku ambil. Nyari korek aja, nih korek. Nggak apa-apa, nih korek. Sorry. Bukan. Bayar. Bukan. Enggak. Aku kira korek, bukan.
Oh ini sebelahan teman-teman. Kalau mustika itu yang tadi itu memang ya pasti semua orang pasti ngejar. Iya kan. Apa gara-gara ada mustika ini jadi orang pada ngejar gitu ya? Aduh padahal bayarannya Mas Tony itu 10 kali lipat di atas saya, luar biasa. Tapi gimana itu Mas Tony, istana yang lagi dibangun oleh Mas Tony hari ini? Kira-kira kapan kelar? Ya. Bulan 2 bulan 3 bulan ini kelar atau gimana? Insya Allah kelar. Insya Allah kelar ya. Saya punya ayam kate di rumah, jadi lagi saya bikinin istana gitu loh. Oh, bohong. Padahal sebenarnya beliau ini juga lagi bangun istana yang cukup megah. Nanti kita akan review istananya Mas Tony. Kenapa kita review? Karena ternyata dibangun di lahan yang angker. Waduh. Mas Tony itu bagaimana sih ceritanya kok bisa bangun istana tapi sengaja cari di lahan yang angker, atau memang tidak sengaja ternyata tanah itu memang tanah bekas kuburan gitu loh. Orang lain Bekasan mungkin melihat tanah itu angker, tapi kalau Iya. buat saya enggak. Kan konon ya, waktu sebelum Mas Tony beli tempat itu kan katanya sudah berapa tahun tuh nggak laku karena begitu dijual orangnya nggak mau, begitu dijual orang ke situ nggak mau karena Jadi memang angker. sebelum saya membeli tanah itu memang saya itu pasti dengan kebiasaan saya itu melakukan sedikit yang ringan lah seperti ritual, Ya, ritual ringan. atau penerawangan lah ya. Namanya tempat tinggal, kalau misalkan kita tidak tidak peka lah untuk nyari lokasi ya, otomatis ya akan kejadiannya sih yang tanah yang Oke, aku kasih bocoran dikit-dikit boleh nggak nih? Maaf nih. Katanya konon denger ini, aku juga belum datang ke sana, cuman denger dari teman-teman yang lain. Itu kayaknya nembak sama istana Wong Sinting atau gimana nih, mirip kok bentuknya, katanya ada goanya yang bawa tanahnya itu terinspirasi dari istana Wong Sinting atau gimana? enggak lah, itu cuman dekor aja, seni ya. Lah tapi kok pakai ada kayak seperti ruang bawah tanah kayak goa-goa gitu, tujuannya untuk apa? Sebenarnya kalau di tanah Jawa goa itu mungkin mirip dengan atau ada sangkut pautnya dengan yang mistis-mistis ya. Iya. Tapi kalau di luar negeri itu justru bilangnya bunker. Oh, Itu bunker. Oh, maksudnya itu buat bunker. Iya. Waduh. Nggak apa-apa, teman-teman mungkin menilai itu wah itu tempat ini kali semedi atau apa, enggak. Nah, tapi buat nyimpen mustika juga di sana. Ya intinya kalau bunker lah, ruangan pribadi. Oke, tapi juga untuk meditasi, untuk menenangkan diri biar Iya, lebih fokus, nggak bising dari suasana luar gitu ya. Ya. Nih, aku ngulik-ngulik dikit ya, karena selain katanya tempat tinggal Mas Tony yang sedang dibangun ini, selain ada goanya juga ternyata indah banget, bagus banget, sempat ada kolam renang dan bahkan ada tempat khusus untuk latihan berkuda. Ya kan? Pakai punya pekarangan orang itu Mas. Oh enggak. Iya. Yang jelas itu pekarangan orang ya kan. Enggak lah. Disewa, kalau disewa boleh ya nggak apa-apa. Oh, enggak. Kok katanya seperti itu. Ini sumber informasinya valid ini Enggak, soalnya. itu belum benar. Belum benar, serius. Jadi tempat yang buat berarti kuda sebenarnya nggak Nggak ada. Nah, rencananya buat apa berarti? Ya buat Santai-santai. Buat santai, Buat gitu kan. gazebo. Iya. Ya udahlah, intinya buat teman-teman datang ya kan, gelar-gelaran. kayak buat teman-teman nanti kalau yang mau datang ke istana Mas Tony 3 bulan lagi kayaknya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi ya. Amin. Mudah-mudahan ya 3 bulan lagi. Kalau toh mulur-mulur ya paling tinggal finishing gitu. Tapi Mas Tony gini sih, kita kan bergelut di dunia spiritual atau mistis atau horor ya kan. Dari sekian banyak ini kan kita sering ketemu dengan orang-orang yang aneh dan lain sebagainya. Lihat ketemu juga dengan makhluk-makhluk yang aneh, ketemu juga dengan benda-benda yang aneh ya kan, yang intinya tidak lazim ya, tidak lazim atau tidak biasa. Kalau dari versinya Mas Tony, kenapa sih kok mantan murid Mas Limbat itu banyak yang nyari saya, memburu saya, mencari mustika yang ada di saya? Itu menurut Mas Tony gimana? Ya kembali ke orangnya sih. Mungkin orang-orang ini nih melihat Adi Kadavra ini kan mungkin orang terdekat juga, orang terdekatnya Master Limbat. Rahasia apapun atau sekecil apapun Master punya sesuatu,
pasti Mas Adi tahu. Nah, mungkin nih orang-orang ini nih justru mencari kelemahannya gitu loh. Oke, Bisa jadi mencari kelemahannya karena orang yang nggak bertanggung jawab ini kalau misalkan mau langsung berhadapan dengan Mas Terlibat pasti nggak akan mampu. Nah, itu poinnya. Jadi buat semua, terutama buat teman-teman atau mantan murid dari Mas ya, lebih tepatnya mantan pokoknya. Saya harap kalau memang ada niat tidak baik dari belakang, urungkan. Lebih baik kita ketemu, ngobrol baik-baik. Ya kan, ngobrol baik. Ya makanya aku juga berharap seperti itu. Tapi kemarin datang ke sini aku belum apa-apa, tiba-tiba ngamuk-ngamuk nggak jelas. Untung kameramanku langsung ngambil tuh. Itu pun ngambilnya kita nggak ada opening karena aku nggak tahu kan sini ngamuk dan lain sebagainya. Oke lah, bukannya apa-apa, aku coba tenangin gitu loh Ton. Tapi gini, selain saya kan Mas Tony ini kan juga kedekatan khusus dengan Mas Terlibat kan sangat luar biasa. Apalagi sekarang dari tim Master Mata Hantu dan lain sebagainya, sekarang kan boleh dibilang menurut saya digawangi oleh Mas Tony ya, yang untuk saat ini masih mumpuni untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Menurut Mas Tony, apa sih tindakan yang harus aku lakukan apabila ketemu dengan ex atau murid-murid Mas Terlibat? Ya kalau misalkan dia datang dengan baik-baik, kita sambut dengan baik. Tapi kalau misalkan dia datang dengan tidak baik, ya kita nasihati. Oke. Tapi kalau masih dinasihati tetap nggak bisa, ya harus kasih pelajaran, kita hajar sekalian. Oke. Dan satu lagi nih, Mas Tony, aku pengen ngomong. Kemarin tuh, aku sempat dapat fitnahan banyak tuh. Katanya aku nantang si Steven Evander yang dulu sempat ke sini kan, pernah kan. Dia dengan enaknya sampai banyak hoax beredar di luaran sana mengatakan, Adik Kadabra, kenapa kamu nantang Steven Evander? Oh, kenapa kamu bikin rusuh dan lain sebagainya? Padahal di situ aku justru tidak tahu menau, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba banyak netizen tuh pada komen, Adik Kadabra, kamu jangan seperti itu. Bahkan di channelnya dia aku lihat sendiri, dia menuduh apa aku pelakunya, disangka kok. Loh, aku nyoba klarifikasi dong kemarin. Itu tidak datang dari diri saya. Saya tidak pernah menantang-nantang seseorang, apalagi saya sampai berbuat yang nggak baik, apalagi sesama spiritual, enggak lah ya. Dan ini Mas Tony tahu sendiri circle kita ya, pernah nggak sih kita nantang-nantang orang? Nggak pernah sih. Tapi yang jelas memang terkadang maaf, jadi buat netizen juga jangan asal percaya juga kalau belum ada kebenarannya. Nah, terkadang juga kadang-kadang ya orang-orang ini yang salah tangkap terus menggoreng opini gitu loh, yang akhirnya timbullah fitnah. Padahal kita di sini biasa-biasa aja, nggak melakukan apa-apa. Iya. Bahkan sebenarnya kita juga sesama spiritual di luar juga berteman, karena memang karena lokasinya kita yang jauh aja, masing-masing mereka juga punya kesibukan, jadi untuk bertemu juga jarang. Tapi kalau setiap hari untuk komunikasi, kita setiap hari komunikasi. Nah, itu. Jadi ya mohon kalau misalkan ada berita-berita kayak gitu ya harus cari tahu dulu kebenarannya, ya, sumbernya dari siapa. Nah, aku juga kemarin sudah ngomong nih sama Gus Dika juga kayak gitu. Gus, ini gimana Gus? Ini kan antum kan kenal baik dengan Steven Evander, pernah collab beberapa kali. Ini gimana kok dia tiba-tiba kayak ngemusuhi aku, tiba-tiba kayak bikin sekat di antara kita, seolah-olah aku tuh nantang dia, seolah-olah aku bikin gaduh, seolah-olah aku tuh, jadi netizen menilai aku tuh jadi jelek, seolah-olah aku tuh gimana gitu loh Ton. Tapi memang biasa ya, namanya kita kan bisa dibilang selalu ada di buat teman-teman. Ya terkadang ya kayak mungkin Mas Adi kan sedang lagi naik lah, wajar lah kalau lagi naik-naiknya tuh ada angin-angin kayak gitu. Ya tinggal disikapi dengan ini aja, rendah hati lah, biar netizen yang menilai lah. Nah ya gitu, makanya selama kita tidak melakukan, ya buat apa kita pusing. Makanya kita bukannya apa-apa, kita pun menanamkan ilmu padi ya, atau semakin berisi, kalau bisa kita semakin merunduk, gak boleh sombong dan lain sebagainya. Jangan kayak yang lagi viral akhir-akhir ini ya Ton ya, itu musisi yang itu ya, musisi benar. Baru kemarin sore udah nyindir musisi-musisi yang senior bener, kan, banyak kan TikTok itu isinya itu semua. Iya, aku juga lihat itu juga, loh ini kok anak baru, ibarat kata karyanya juga ya mungkin ada ya yang kita nggak tahu ya, cuma ya
yang lu senggol itu senior bos. Ya terkadang Kayak gitu punya karya bos. sebenarnya orang itu melecehkan itu sama aja melecehkan dia sendiri. Oke. Dia sedang melecehkan diri dia sendiri sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Oke. Makanya kalau buat teman-teman pun kalau misalkan sesama YouTuber ya kita ngalir aja jalan seperti biasa. Silaturahmi kalau memang mau main ke basecamp Master Limbat pun kita Welcome. buka pintu gitu Iya, loh. kita welcome. Jadi jangan beranggapan kita tuh seolah-olah kayak keras. Wah, kayaknya nih keras nih. Wah, ini serem nih orangnya nih. Enggak, kita biasa aja. Orang tadi Ton, sumpah aku aja welcome banget. Tadi aku sama Mas Sandi ya Mas ya. Aku lagi keluar hanya sekedar beli baju, itu pun aku beli baju di pinggir jalan Ton, pinggir jalan. Enggak beli yang harus mewah, enggak santai. Nah, tiba-tiba ada pengamen tadi ya Mas Sandi ya. Iya. Demi Allah tadi ada pengamen datang. Terus Mas Adi minta foto dan lain sebagainya pun kita welcome, kita welcome. Makanya kan tak kenal makanya tak sayang. Nah, Jadi tak kenal nggak maka tak apa-apa sayang, datang aja ke betul. basecamp. Maka dari itu buat teman-teman sekali lagi saya sedikit klarifikasi bukan apa-apa ya, karena tidak ada sedikit pun keniatan dari saya untuk mencari musuh. Betul. Apalagi aku memulai permusuhan. Ya amit-amit jabang bayi jangan sampai lah. Ya, memulai permusuhan, membenci seseorang, kita menjudge seseorang dan lain sebagainya, janganlah. Ya kan, maka dari itu saya tadi sedikit klarifikasi. Yang kedua, mungkin saya juga nggak bisa turun karena saya bukannya nggak mau bantu atau apa. Karena di sini juga kita punya misi sendiri. Gitu loh. Ini Kita Mas ada kerjaan yang memang Iya. tugasin juga sama master. Nah, itu Mas Tony datang ke sini pun karena kebetulan kita lagi ada satu misi Master. Tony bersama tim MMH juga lagi ada misi dari Master. Saya bersama Adika Dabra timnya juga ada misi sendiri. Ya, seperti itulah kita pun ketemu. Ya walaupun sering cuman agak jarang juga ya Ton ya. Walaupun Karena memang kadang-kadang ada temennya lagi kesusahan atau apapun, kita juga sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Tanya-tanya WA gitu. ada yang bisa dibantu enggak, Iya. kamu kesusahannya di mana gitu. Jadi bukan terus kita seolah-olah kayak dituduh kayak nantang-nantang nggak mau bantu, enggak. Karena tidak semua kita rekod Iya. gitu kan Ton. Betul. Tapi Mas Tony, ini ngomong-ngomong, aku pingin sedikit dong review gelangnya Mas Tony. Ini yang kan dari sini kelihatan ya energinya itu kuat-kuat banget. Nah, di antara 4 ini, mana sih yang Mas Tony menurut Mas Tony paling disuka itu yang mana? Di antara 4 ini gelangnya gengs. Tuh, Ini gelangnya Mas Tony. dari 4 warna ini yang paling suka saya sih yang hitam ini. Oh, yang hitam. Karena ini memang energinya itu positif dan kebetulan ini untuk kesehatan juga. Oh iya, sebentar aku tahu. Berarti ini salah satunya kemungkinan ini terbuat dari batu black jet ya. Iya. Oke. Jadi memang ini sebenarnya ya saran juga atau dari master juga gitu loh. Jadi saya pakai gelang pun ya yang saya pakai ini ya yang berguna, bermanfaat Oke, gitu. bermanfaat. Kalau Salah kesehatan kan satunya berarti untuk bermanfaat. kesehatan, ya. Tapi ada salah satu gelang juga yang memang untuk variasi aja. Jadi memang untuk pelengkap. buat lengkap. Oke. Mas Tony. Tapi ada loh cok yang benar-benar luar biasa. Ih, serius. Ini yang putih. Woi, sejarahnya gimana? Nah, Kalau itu. mau tanya sejarahnya, Iya. next video berikutnya. Oke, next video berikutnya kita akan ulas. Coba kira-kira sejarahnya itu apa loh? Kok bisa Mas Tony mendapatkan gelang yang putih? Yang terpenting adalah historinya. Oh, historinya. Sama ini Mas Tony. Nanti kalau nanti saya saat ada tugas dari Mas Tony dan lain sebagainya, kemudian saya ada kesusahan saat di lapangan nanti, mohon doanya dari Mas Tony, mohon dukungannya dari Mas Tony. Bagaimanapun kita masih satu payung, kita masih satu circle. Tolong nanti kalau ada apa-apa biar tim bisa bantulah gitu ya Mas Tony. Insya Allah ya. Oke buat teman-teman, ini tadi aku sedikit yang pertama aku klarifikasi tentang si Steven Evander. Yang kedua tadi saya menjelaskan bahwasanya kalau saya tidak bisa datang karena memang saya lagi ada tugas khusus untuk mencari atau memburu mantan-mantan murid dari Master Limbat, terutama mereka yang nyeleneh, terutama mereka yang sudah berbuat onar nggak benar dan lain sebagainya. Poin juga buat teman-teman, kita juga berusaha untuk menyadarkan lah bahwa teman-teman kita atau mantan dari
terlibat dia berupaya supaya bisa kembali juga sebenarnya, Betul. biar bisa silaturahmi lagi, biar nggak salah jalan juga. Betul, betul. Maka dari itu ya bismillah lah. Mengajak lah ya. Kita untuk mengajak hal-hal yang baik gitu aja ya. Hal yang kebaikan. Yang ketiga, ulasan saya ingin coba mengkorek-korek tentang Mas Tony. Istananya sudah kita bongkar sedikit. Nah, yang kedua, apa sih kira-kira koleksi yang akan dimiliki oleh saudara kita Mas Tony di next video. Terima kasih. Saya Dika Dabra bersama Tony Wae dari tim Master Matatu. IG-nya apa? Oh iya, IG-nya ya Tony Wae. Nah, Tony TikToknya Ansut apa? Wae. Sama Tony Wae. Tony Wae. Oke, jangan lupa Paling di gampang follow. lah nyari. Di follow Follow ya. ya. Follow. Oke, terima kasih. Nun wal kolami wa masykurun usiko manafsi bidallah. Ungdur makola wala tangdur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Los kabeh. Aduh, mantap. Mata hantu.